Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Oren. Hari ini kita mau ibadah. Saya ditemani oleh Kak Tari, Kak Rini, Kak Ina, Kak Riki, Kak Philip, dan Kak Dino. Mari kita beribadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Kak Rini, Tuhan sayang sama aku seperti pujian yang dibawakan sama teman-teman tadi. Tuhan tentu sayang sama Kak Rini, Kak Dino, Kak Riki, dan Kak Philip. Tuhan sayang semuanya. Gimana caranya ya Kak Tari? Saya mau tahu, adik-adik juga pasti mau tahu. Ya adik-adik, caranya kita harus melakukan firman Tuhan. Berarti kita harus dekat dengan Tuhan, Kak. Ya, kita mau dekat sama Tuhan, kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah pagi hari dengan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Ya adik-adik, kita nyanyi sekali lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari.
kita mau siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama teman kita, Audrey. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk keluarga kami dan kesehatan kami. Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Datang kepadaku, Itu sabda Yesus. Dia memanggilku. Sini aku datang, Dia menghadapnya. Sini aku datang, Yesus memanggilku. Soto Yesus dalam asuhan, susah tak terhibur, padanya kurangan, Yesus memanggilku. Wah Kak, pujian kali ini ada dari teman-teman kita juga. Oh iya, dari teman-teman kita. Judulnya apa adik-adik? Biarlah kanak-kanak datang padamu. Kak Tari, Ya, mau Kak tanya Rini. dong. Tanya apa kali ini? Ini kan di rumah aja, masih biasa baca Alkitab nggak? Kak Tari masih baca Alkitab. Adik-adik kita tanya yuk kali ini yuk. Boleh? Kak, Ya. kelas 1 Kak. Wih, kelas 1 Wih, hebat. Ada kelas 3 juga. Ya. Yang besar juga kelas 6. Wah, semua baca Alkitab ya kali ya. Wah, berarti adik-adik suka baca Alkitab Kak. Wah, hebat sekali adik-adik. Yuk, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Yuk sama-sama nyanyikan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, Tuhan tolong padaku. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, saya Kak Riki. Sudah siapkan ya Alkitabnya? Sebelum kita masuk pada firman Tuhan, adik-adik, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu
rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Biarlah juga firman-Mu boleh terus ada di dalam hati kami, terus bertumbuh dan berbuah. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apapun yang hamba perkatakan itu berasal dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Adik-adik, ada seorang anak yang berjanji menggunakan gadget dalam waktu 30 menit. Berjanji menggunakan gadgetnya dalam waktu 30 menit selesai. Namun pada kenyataannya lebih dari 30 menit adik-adik. Nah adik-adik, kira-kira nih apakah yang akan terjadi? Ya, betul. Dimarahin papa dan mama. Adik-adik, siapa yang pernah berjanji kepada papa dan mama tetapi tidak mematuhi janjinya? Ayo, siapa? Oh, susah. Susah atau tidak ya menepati janji? Adik-adik, kalau tidak menepati janjinya, maka papa dan mama pasti akan kecewa dan marah. Adik-adik masih ingat dengan Raja Salomo kan ya? Raja Salomo pada awalnya sangat berhikmat dan setia kepada Tuhan. Dia meminta hikmat dan Tuhan memberikan hikmatnya, sehingga Raja Salomo dikenal baik oleh banyak orang. Bahkan Raja Salomo dikenal baik oleh bangsa-bangsa lain. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Salomo tidak setia. Diambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat pertama hingga ke-13. Mari adik-adik, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama hingga yang ke-13. Saya akan membacakan buat adik-adik semua. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos,
dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Adik-adik, di ayat 4 tadi menyatakan bahwa Raja Salomo di usianya yang semakin tua, sikap dan tindakannya pun berubah. Raja Salomo tidak taat lagi kepada Tuhan. Raja Salomo malah menyembah berhala atau patung berhala, dewa-dewa yang disembah oleh istri-istrinya. Misalnya, istri Raja Salomo dari Sidon berkata kepada Raja Salomo, "Raja, buatkan aku sebuah kuil untuk berdoa kepada Asitoret." Apa kata Raja Salomo, adik-adik? "Baiklah, permintaanmu akan kukabulkan, istriku." Kemudian istri yang lain dari Moab berkata kepada Raja Salomo, "Raja, buatkan juga bagiku kuil menyembah dewa Kamos." Apa kata Raja Salomo? "Baiklah istriku, cintaku." Adik-adik, ketika Raja Salomo mengikuti kemauan para istri-istrinya, dia melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan berarti melupakan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Melupakan Tuhan berarti tidak setia kepada Tuhan. Dan ketidaksetiaan kepada Tuhan mendatangkan bencana, musibah bagi Raja Salomo dan kerajaan Israel. Celakanya adik-adik, di ayat 6 menyatakan Raja Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga tindakan Raja Salomo ditiru oleh umat Israel. Sehingga penyembahan berhala, menyembah dewa-dewa meluas di kerajaan Israel. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Mata Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Raja Salomo. Akhirnya Tuhan menghukum Raja Salomo, adik-adik. Kerajaannya dikoyakkan. Maksudnya kerajaan Salomo
yang termasyhur dari bangsa-bangsa lain akan menjadi hancur. Sehingga anaknya yang akan memimpin kelak hanya memimpin satu suku bangsa Israel saja, sedangkan yang lainnya dipimpin oleh hambanya. Karena hukuman Tuhan, Raja Salomo kehilangan perlindungan dan berkat-berkat dari Tuhan. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kisah Salomo yang tidak setia? Adik-adik, hukuman Tuhan itu sungguh berat. Baik kakak maupun adik-adik, kita tidak mau mengecewakan Tuhan dan mendapat hukuman. Oleh sebab itu, adik-adik harus setia kepada Tuhan. Tetap berdoa, tetap memujinya, tetaplah beribadah kepadanya. Baik sekarang di usia adik-adik yang masih muda, maupun kelak di usia tua nanti. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, pegang teguh iman percayamu kepada Tuhan saja yang menjadi juru selamatmu. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi adik-adik. Semuanya dalam keadaan sehat kan? Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 3. Kakak baca ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kakak baca satu kali lagi ya. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Coba kita ucapkan bersama-sama yuk. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Coba kita ucapkan sekali lagi ya. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mudah bukan? Coba nanti dicoba sama papa dan mama ya. Terima kasih. Nah teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang telah senantiasa menjaga dan melindungi kami dan mengajarkan kami untuk selalu setia kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk teman-teman sekolah minggu, guru-guru dan pendeta. Berkatilah kami semua agar kami selalu sehat, juga selalu menyembah namamu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para tim medis dan negara kami. Kiranya berilah kami semua kesehatan dan kesabaran untuk mengatasi bencana pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, hari ini kita bawa persembahan yuk. Teman-teman bisa mengucapkan syukur lewat persembahan kita. Teman-teman bisa simpan dalam amplop yang nanti kita bisa bawa kalau sudah pergi ke gereja lagi. Atau kita bisa minta papa dan mama untuk transfer ke gereja di nomor rekening di bawah ini. Sekarang kita berdoa yuk untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk papa, mama, terima kasih untuk kesehatan kami. Sekarang kami ingin
persembahan kami kepadamu. Kiranya dapat berguna untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kak Rini, cerita firman Tuhan kali ini bagus sekali ya Kak Rini ya. Kak Tari dapat pesan apa dari firman kali ini? Ya, pesan firman Tuhan buat saya hari ini, saya harus setia Kak. Setia. S-E-T-I-A. Setia. Kalau Kak Rini? Kalau saya, Tuhan mau saya mengikutinya. Wah, artinya sama dengan setia. Adik-adik, kita disuruh setia melakukan firman Tuhan. Yuk, kita mau nyanyi bersama-sama. Setia, setialah. Yuk, tepuk tangan bersama-sama ya. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Yang semangat kita nyatakan, setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita mau menutup ibadah kali ini dengan doa penutup dari Ibu Lisa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami. Terima kasih kami masih bisa bersekolah minggu untuk dengar-dengaran firman Tuhan dan memuji Tuhan. Walau kami tidak berkumpul secara langsung dengan guru-guru sekolah minggu kami, dengan teman-teman kami, terima kasih Papa, Mama, kakak, adik menemani kami. Bapak, kami ingin mengetahui tentang firman Tuhan. Kami ingin agar perbuatan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa beserta dengan kami yang kecil ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tetap sehat, tetap sukacita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.